qala la aqtulannah qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin wa qala aidan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iyyaka wal hasada fa innal hasada yakul hasanat kama ta'kulun narul hadaba wal ushba subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salah satu di antara 10 penyakit batin kita yang sangat berbahaya yang terdapat di dalam hati kita yaitu adalah al-hasad, yaitu penyakit dengki. Berulang kali sudah kita membicarakan penyakit dengki ini perlu mendapat perawatan kita. Karena penyakit batin kata Imam Ghazali apabila kita lihatkan saja, tidak kita obati, tidak kita buang sampai masuk ke dalam neraka penyakit itu. Tetapi sebaliknya penyakit zahir, apabila si penderitanya meninggal dunia, maka penyakit zahir itu akan hilang. Misalnya sakit perut, apabila si penderitanya itu meninggal dunia, maka sakit perut itu sudah berhenti. Berbeda dengan penyakit dengki, maka penyakit dengki ini sampai dicampakkan ke dalam neraka, bahkan diusir oleh Allah Ta'ala menurut Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat para sahabat, berkat para aulia Allah, berkat para ulama-ulama, berkat ketekunan kita duduk di majelis taklim, Allah menghilangkan penyakit batin kita itu, amin ya rabbal alamin. Tidak bisa kita mengobati penyakit batin seperti dengki itu terkecuali lebih dulu 4 caranya. Introspeksi dulu diri kita, lihat dulu aku ini dengki tidak. Yang kedua, di mana sumbernya datangnya dengki. Yang ketiga, apa bahayanya penyakit dengki. Yang keempat, bagaimana cara mengobati penyakit dengki itu. Maka apabila salah satu di antara yang 4 ini tidak ada, tidak mungkin disembuhkan batin kita. Inilah istilah kata-kata Imam Ghazali, bersih dulu batin, cabut belungkar habisakan dulu, bersih batin baru ditanami. Contoh, di dalam batin kita ada dengki, buang, masukkan ghibtah. Ghibtah itu adalah iri hati. Melihat orang kaya kita mau kaya, ya Allah mudahan aku kaya seperti dia, itu diperintahkan, tapi tidak mendoakan dia jahat. Dan penyakit batin kita misalnya adalah ria, cabut belungkar ria ini. Setelah dihabiskan cabut belungkar ria ini, ditanami dengan ikhlas. Takabur hilangkan, masukkan dari takabur itu adalah tahaddus bin ni'mah. Jangan sampai tawaduk, jangan sampai takabur ini berakar kemudian tidak bisa kita buangkan, ditanami langsung, yaitu adalah tawaduk, tidak mungkin, terkecuali belungkar dulu. Kita ulangi, introspeksi diri itu dulu, perhatikan diri kita ini dengki enggak. Nah disitulah kata Imam Ghazali, check up dulu, check in dulu kalau pesawat, check up dulu kalau udara, periksa dulu aku ini penyakit dengki enggak. Nah, untuk mengetahui itu Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita, dengki itu ialah antakraha nikmatallah ala akhikal muslim, bahwa di dalam hatimu, di dalam hati, kalau ngomong kan bisa diatur. Saya pesimis atas musibah yang Anda dapat, saya tetap mendoakan semoga Anda senantiasa sukses. Itu di lidah bisa diatur. Dalam hati mudahan mati kada behinak mulai, itu di dalam bisa diatur di lidah nih. Alhamdulillah Anda datang haji dengan selamat, itu di lidah. Tapi dalam hati mudah-mudahan datang haji kan terumpak motor, itu di lidahnya bisa diatur. Di dalam hati apa?
antakraha nikmatallah ala akhikal muslim, bahwa di dalam hatimu benci saudaramu yang muslim dapat nikmat. Saya sudah katakan, kalau saja masyarakat ini terjadi penyakit badangki-dangkian, berbahaya. Dan dangki inilah yang merusak citra persatuan dan kesatuan di masyarakat. Nang merusak persatuan itu dangki. Kada nyaman hati orang dapat nikmat. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita mengetahui lagi di mana datang sumber. Datang penyakit dangki itu di mana? Di satu profesi, sejenis, sekerjaan, sapakerjaan, sagawian bahasa kitanya. Di mana kita berada? Di tuan guru. Waspada hati kita dengan tuan guru nang lain. Kita berada di mana? Di seorang pejabat. Maka kita harus waspada kepada hati kita kepada pejabat yang lain. Kita berada di mana? Di pedagang. Maka kita waspada hati kita lawan pedagang lain. Kalau orang lain sukses berdagang, kita gagal, lalu kita marah dengan dia. Mudah-mudahan ini macam-macam dalam batin. Jadi kita apabila berada di mana, hati kita lihat saudara kita yang satu profesi, sama pada petani, sama pada pedagang, sama pada pejabat, sama pada ustadz dan kiai. Bila hati kita tidak enak, bila hati kita tidak nyaman melihat saudara kita seperti tadi, kita sudah diserang satu penyakit namanya dangki, dan tidak bisa datang ke hadirat Allah. Siapapun orangnya, apapun kedudukannya, walaupun ustadz dan kiai, tapi kalau dangki terserang dalam batinnya, diusir, tidak bisa datang ke hadirat Allah Ta'ala, dan tidak bisa bertemu nanti dengan Allah Ta'ala karena batinnya masih bersih. Kalau kembali kepada cerita Isra Mi'raj, Rasulullah sebelum berangkat menuju hadirat Allah Ta'ala dioperasi dulu. Ini diulangi aja lah, mau ulangi aja. Yang ketiga, jadi kalau pertama kita introspeksi, check up, dan ini kada bisa terkecuali duduk di majelis taklim. Kalau misalnya nanti malam atau antara maghrib isya datang kepada dokter spesialis penyakit jantung, Pak, coba periksakan pangulun nih, apakah ulun ini dangki kada? Ujar dokter, maaf saja Pak, mungkin Bapak salah datang kira-kira. Tuh nanti Bapak berangkat ke Banjarmasin, ke Kayu Tangi ujung, di situ anak mengetahuinya Pak. Artinya kita dipadahkannya gigilaan. Jadi mengetahuinya ini duduk di majelis taklim. Maka itu menuntut ilmu itu diwajibkan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Apalagi kewajiban tentang pembersihan batin. Kitabnya biar kecil yang kita bicarakan, tapi keterangannya diambil dari kitab-kitab yang besar. Syukur alhamdulillah kita mati. Syukur alhamdulillah kita masih hidup, tidak mati dalam keadaan dangki. Bayangkan datun ini kita bahari nang rarahatan pada dangkiannya lawan orang tuh mati nak ya maksudnya. Kasih ya. Yang kedua, kita mengetahui di mana datang sumbernya. Dari sumbernya datang dangki adalah satu profesi. Jadi lebih jelas apabila saudara kita dapat nikmat kita tidak enak hati, saudara kita dapat musibah kita suka dan gembira, berarti kita sudah nyata diserang satu penyakit dangki. Si anu jurang nukar motor buat nih, bungol bana setua anjing bukit nih ngebepala bang bukit bana tuh. Sama pada balu. Umanya si anu jar ada nah hendak kawin sakalinya bungol bana satuan itu jar. Tadi hulunya kawin pada aku balun itu bungol bana itu. Mudahan lakinya itu lamah. Ya Allah. Maksudnya lamah berjalan. Han pian ini ahli tafsir seberatan. Mendoakan orang lama. Jadi satu profesi. Yang ketiga, ini sampai di sini pembicaraan kita, mengetahui bahayanya. Berapa bahayanya penyakit dangki? 8. 1 sampai 5 sudah dibicarakan.
tanya satu demi satu, kada ingat lagi. Lebih baik diulangi. Yang pertama dari 8, ifsadut ta'ah, runtuh seluruh amal ibadah. Kasihan. Ka majelis taklim datang aja, ka urunan datang, sembahyang berjamaah rajin, lawan laki taat, sehingga kebaikan-kebaikan banyak yang numpuk dikerjakannya. Alhamdulillah. Tapi sayang 1000 sayang, batin dangki dengan orang lain. Seluruh ibadah yang dikerjakannya sejak kecil, sejak akil balik dan nilai, hancur seluruhnya. Sianlah. Mudahan diampuni Allah Ta'ala datun ini kita bahrina kada sempat kada sempat belajar menghilangkan penyakit dangki. Kasihan. Apalagi saingan, Allah Akbar, calon sama pada calon presiden, sama pada calon gubernur, sama pada calon bupati, sama pada calon camat, sama pada calon lurah. Yang satu pangkat, yang satu diterima oleh masyarakat, yang satu tidak. Kalau saja yang tidak, ini penyakit dangki berbahaya. Awas muhai, awas kam, awas, awas kam bini kam, karena muka ada gigilaan mulai. Aku tulak ke dusun, anak berangkat ke dusun. Itu bahayanya. Maka itu saya sudah katakan, mengantisipasi kalau orang sudah naik daun, itu jangan lupa membaca surah Al-Falaq 13 kali sesudah selesai salat asar. Wa min syarri hasidin, itu pedagang, pejabat, pokoknya bagus banget dibaca selesai sembahyang asar. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, kalau sampai kepada wa min syarri hasidin, Allah Ta'ala menyuruh kepada Rasulullah Muhammad, kau harus berlindung kepada aku Muhammad, wa min syarri hasidin idza hasad. Karena kita bicarakan nanti bahwa penyakit dangki itu titik jenuh terakhir adalah al-qatlu, membunuh. Sangat berbahaya. Pokoknya karena zaman melihat orang dapat nikmat, kayak apa caranya seorang kada kau mahantuk upahakan. Nah, kalau yang pertama bahwa seluruh amal ibadah kita itu hancur, bersumber kepada hadis junjungan kita Rasul tadi, iyyaka wal hasada fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab wal usba. Takuti penyakit dangki, karena dangki itu memakan kebaikan seperti mana kayu kering dimakan oleh api. Allah, kayu kering dimakan api. Bangunan yang terdiri dari juta, miliar, triliun, berkubarnya api dengan waktu relatif, waktu yang sebentar sudah sirna bangunan itu di persada bumi. Sejak akil balik kita kerjakan ibadah, kita kumpul ibadah, tapi selalu diserang penyakit dangki. Kada enak hati melihat orang dapat nikmat, hancur ibadah kita. Sudah mulai dah kita, sudah mulai takutan dah dangki itu, mulai takutan. Tambah nanti terakhir yang keempat pembahasannya bagaimana cara menghilangkannya, mengobatinya. Yang kedua, al-ifdha ila fi'lil ma'asi. Orang penyakit dangki itu al-ifdha ila fi'lil ma'asi, atau izdiyadatul ma'asi, bertambah-tambah maksiat. Ya Allah, Pak, Bu, kebaikan sudah gugur, hancur, maksiat dicatat orang. Apa gunanya hidup lagi? Coba kita bayangkan, apa gunanya kita hidup di dunia panjang umur kalau seluruh ibadah kita itu hancur, kemudian ibadah kita hancur, maksiat tulis surang terus bertambah, tidak ada gunanya lagi hidup dia. Karena menurut Imam Ghazali punya alasan, idil hasidu la yakhlu imma bi ghibatin au namimatin. Karena orang penyakit dangki tidak sunyi-sunyinya, ada kalanya ado domba, ada kalanya mengupat. Tengah malam tuh bila nang bini tuh dangki, kuyanya tuh nang sebelah rumah tuh abahnya aja tuh umanya udin sebuah rumah tuh aja dari padek tuh
betianan pulang ngapa masa tasarah orang ya babi ini balaki itu betianan gak ada kah nang orang nak ada sing lakian tuh bang betianan. Oh kalau seorang nih jadi binin betianan tuh gurek ada sing lakian tuh ada ikutan. Siti Maryam tuh kan ada sing lakian mbak anak kan pian Siti Maryam lah pian ijah Maryam tuh malaikat meniup di lengan baju menggelembung ke parut ada Andika si Udin merujaknya di tengah awak bapalabana menuruti Maryam. Maryam tuh kada gagampangan Maryam tuh saumuran kada suah ka pasar saurang naran Maryam talu kali sehari ke pasar. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna lakiha. Karena orang dangki manguya ado domba ya Allah mengupah ado domba anjur atar ya Allah ado domba anjur atar anjur domba diadu ado domba nama sebutnya lagi ado domba anjur atar maksudnya lagi enggak ada 3 tuh nah adu domba diadu anjur atar dianjur ini tuh jagawian tak ini 3 aja dah adu asah diadu itu 3 adu asah adu domba anjur atar hari-hari gawian tak itu aja tuh penyakit dangki tuh punya kada ada penyakit dangki orang betianan enggak kada sing lakian itu kada itu urusan duran apa kita mau ngeng tuh kita lebih banyak dosa daripada orang lain kenapa aku mengharungi urusan orang kita menguyai orang itu ini aku aja kita banyak nih berdosa pada inya mungkin maksiatnya itu aja kalau aku banyak lagi maksiat pada inya kita tutup mata aja atas kesalahan orang lain persitan kita tidak tahu kita urusan orang lain dan kita mengaku lebih banyak dosa aku daripada kalau penyakit kita dalamnya kada bersih tapi punya penyakit bersih kada bersih dalam batin kalau perlu buat dalam koran kalau perlu dicihakannya tuh Guru Bakri tuh ini kayak apa caranya menutup kemuliaan orang kayak apa caranya supaya orang lain melicihkan ini juga ikut itu terdapat di dalamnya penyakit dangki kita sudah bicarakan yang paling banyak diserang penyakit dangki menurut dalam cerita yang kita ceritakan yang telah lewat adalah menurut Nabi Musa cakapan dengan iblis yaitu 2 ustadz dan kiai dengan pedagang itu rawan dangki itu rawan mana dangki itu guru sama pada pedagang sama itu rawan pada dangki jadi kita harus waspadalah ujar Bang Nafi. Yang ketiga kalau amal ibadah sudah runtuh tidak ada nilai maksiat bertambah. Yang ketiga hermanus syafa'ah Nabi kada mengakui